apa ya, yang paling penting dari fungsi puisi itu adalah, ataupun karya sastra yang lainnya, adalah kita sedang berdoa di dalam setiap kata yang kita tulis, baik itu cerpen maupun puisi. Coba diingat-ingat lagi, di dalam setiap doa pasti bunyinya adalah puisi. Nggak percaya, di Madiuneh kalimat-kalimat doa yang teman-teman, saya nyapanya teman-teman aja ya, kan kita seumuran. Kelahiran tahun berapa? Sama, aku juga sama. Aku 2015 toh? Oh 2012, aku 2015. Aduh, ya kita seumuran. Jadi saya sapa teman aja ya. Jadi teman-teman ketika coba deh diamati lagi, dipelajari lagi bahwa di dalam setiap doa itu ada puisi di sana. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu puisi. Kalimat-kalimat pendek itu adalah kalimat yang puitis. Nah, puisi itu memadatkan kalimat yang panjang menjadi sangat pendek, mirip dengan matematika. Di sini pasti pada jelek karo matematika ini ya, yo kan? Jo salah. Matematika itu adalah puisi sebenarnya. Ono sing guru sing ora seneng matematika to ngene. Loh, saya lulusan sastra, tapi saya sangat menggemari membaca buku matematika dan saya sangat menggemari untuk mempelajari sejarah matematika. Keren loh. Saiki tak tes. Angka terakhir yang ditemukan oleh manusia adalah angka berapa? 9. Oke, anak menera. Sing jawab 0 di. Ayo, cum. Angka terakhir yang ditemukan oleh manusia adalah 0. Sing jawab 0 di, cum. Orang padahal aku mau sing jawab 0 ono kae ya, ji. Iya bener, angka termuda atau angka terakhir yang ditemukan manusia itu adalah angka 0. Ini sejarah matematika ya. Nah, siapa yang menemukan angka 0? Tidak lain adalah ilmuwan muslim. Al-Khawarizmi karo ada yang tahu Al siapa? Al-Biruni. Nah, Al-Biruni dan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi dan nah nanti akan ketemu dengan yang namanya Al-Jabar. Al-Khawarizmi itu nanti ketemu dengan algoritma. Nah, algoritma yang kita gunakan dalam bahasa teknologi adalah turunan dari konsep teorinya Al-Khawarizmi. Jadi ilmuwan muslim itu top. Dan nah ini dia, ilmuwan muslim itu pasti fasih sastra, dalam arti sastra Arab terutama. Mereka pasti paham tentang sastra. Nah, kenapa? Karena rata-rata ilmuwan itu adalah seorang filsuf sekaligus seorang sastrawan. Banyak karya-karya sastra yang dilahirkan oleh para ilmuwan. Salah satunya, kalau teman-teman pernah membaca misalkan kitab-kitabnya Al-Ghazali, misalnya Imam Al-Ghazali, semuanya syair. Di dalam kitab-kitab beliau itu banyak yang kita baca itu menjadi syair. Terus kemudian kitab-kitabnya Ibnu Athaillah Al-Hikam, nah itu syair-syair semua.
Di situ kita akan menemukan kekayaan-kekayaan. Dan satu hal, Imam Al-Ghazali itu sebelum teori optik ataupun teori pembiasan cahaya yang ditemukan atau dirumuskan ke dalam fisika, itu sudah menuliskannya dalam kitab Miskat Al-Anwar. Nah, Miskat Al-Anwar itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali sebagai tafsir dari surat An-Nur. Jadi teori optik, teori pembiasan cahaya, teori tentang segala sesuatunya mengenai cermin dan lain sebagainya, itu ada di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur, dalam versinya Imam Al-Ghazali. Keren banget. Makanya yuk kita baca-baca bahwa ternyata kita nggak kalah, bahkan kita lebih unggul daripada bangsa barat yang hari ini mungkin sudah menguasai dunia. Nah, balik lagi ke buku antologi puisi dan juga cerpen. Nah, saya membuat catatan di sini bahwa ternyata saya sangat memahami kalau anak-anak seusia panjenengan semua biasanya menulis cerpen ataupun menulis puisi, terutama menulis puisi dulu, karena ini yang saya pegang adalah buku antologi puisi. Biasanya kalau menulis puisi itu cenderung menjadi ruang untuk curhat. Iya enggak? Ayo, satu itu curhat, terus kemudian mengungkapkan rasa kasih sayang kepada orang-orang yang dicintai. Ya kan, entah itu neneng salahnya orang untuk pacaran soalnya, nggak boleh ya. Nah, biasanya kepada orang tua, kepada teman, atau kadangkala ada nuansa-nuansa kejengkelan kepada teman, itu kadangkala dimunculkan ke dalam puisi, ya kan? Dan itu wajar-wajar saja. Jadi puisi boleh menjadi sarana untuk curhat. Nah, ketimbang teman-teman curhatnya lewat status WA, ya, yang bikin teman sendiri akhirnya jadi ngerasa baper itu, ya kan? Mendingan nek curhat karo puisi wae, ditulis dari puisi, kan lebih indah, lebih produktif. Ada cerita mengenai puisi yang curhatan. Pernah dengar namanya Chairil Anwar? Pernah ya? Siapa Chairil Anwar? Penulis puisi. Dia adalah penyair angkatan 45. Beliau pernah menulis puisi judulnya apa? Aku. Wah, puisi Aku itu keren banget karena menggebu-gebu, gegap gempita gitu kan, seolah-olah itu adalah pemberontakan gitu kan, perlawanan terhadap penjajahan dan lain sebagainya. Tapi tahukah teman-teman bahwa puisi Aku itu lahir dari sebuah peristiwa kecil yang dialami oleh Chairil Anwar. Apa coba? Bukan soal, jadi puisi itu sebenarnya tidak menceritakan tentang bagaimana nasib bangsa Indonesia supaya merdeka, enggak. Puisi ini sebenarnya ditulis karena pada waktu itu Chairil Anwar menemukan sebuah peristiwa atau fakta yang menyakitkan hatinya. Apa? Bapaknya pingin nikah lagi. Ini fakta ya, ini fakta di balik puisi. Jadi dia ini ngerasa bahwa wah, ini nggak benar gitu loh. Maka kemudian dia ngelawan bapaknya itu dengan cara menuliskan puisi Aku. Terus neng pelajaran bahasa Indonesia kan gitu ya. Di pelajaran bahasa Indonesia puisi Aku diterjemahkan macam-macam nih, ditafsirkan macam-macam. Apakah itu salah? Enggak, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Namanya juga tafsir. Tafsir itu kan banyak hal yang kemudian bisa dijadikan sebagai alat ukurnya. Misalnya menafsirkan puisi itu akan dikaitkan dengan kapan puisi itu lahir. Oh, puisi itu lahir pada tahun 1945 misalnya. Oh iya, lagi semangat-semangatnya Indonesia untuk merdeka.
Wah, maka dikaitkanlah puisi itu dengan kemerdekaan, peristiwa kemerdekaan Indonesia. Sah, tanpa harus kemudian menelisik peristiwa apa yang menyebabkan Chairil Anwar menulis puisi aku. Dan satu peristiwa lagi, Chairil Anwar itu, nah ini yang agaknya perlu teman-teman pahami juga. Chairil Anwar itulah yang kemudian diminta oleh Soekarno pada waktu itu untuk merevisi atau mengubah lirik lagu Indonesia Raya yang tadinya tidak puitis kemudian menjadi puitis. Menariknya adalah peristiwa itu terjadi di stasiun kereta api. Bayang no, gawe memperbaiki lirik lagu Indonesia Raya itu hanya di stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Waktu itu Bung Karno datang ke stasiun Pasar Senen untuk mencari Chairil Anwar yang memang sukanya tidur di emperan stasiun. Dia gelandang hidupnya, terus kemudian meminta Chairil Anwar untuk mengubah lirik lagu Indonesia Raya. Semula permintaan itu ditolak, baru kemudian besok harinya, ya sudah besok hari datanglah kemari, baru besok harinya sudah jadi revisian naskah atau lirik lagu Indonesia Raya seperti yang sekarang akhirnya. Nah itu sekelumit tentang Chairil Anwar. Artinya apa? Bahwa seorang penulis puisi itu punya posisi yang punya posisi tawar. Seorang Soekarno yang waktu itu baru menjadi presiden saja sampai mencari-cari seorang penyair namanya Chairil Anwar yang hidupnya ngemper, hidupnya gelandang di stasiun kereta. Sekalipun mungkin hidupnya, mungkin bagi mata kita, kok uripnya sengsara temen. Enggak, itu adalah pilihan hidup secara sadar bahwa Chairil Anwar memang sengaja memilih cara hidup itu supaya dia tidak silau dengan dunia. Jadi bisa dikatakan beliau adalah seorang yang menjalankan tasawuf kalau dalam bahasa agama, karena beliau tidak ingin terlalu banyak melihat atau terlalu silau dengan dunia, tapi dunia mendatanginya. Buktinya Bung Karno datang kepadanya, Presiden Republik Indonesia yang pertama datang kepada Chairil Anwar hanya demi membuat atau meminta Chairil Anwar untuk merevisi atau membetulkan lirik lagu Indonesia Raya. Ketoknya sepele, tapi jasanya luar biasa. Makanya Chairil Anwar diperingati sebagai hari kelahiran Chairil Anwar, kemudian diperingati atau kematian, ya saya lupa. Nah itu kemudian diperingati sebagai hari puisi nasional. Gitu. Oke. Itu puisi ya. Jadi puisi itu bisa menjadi tempat untuk menyembunyikan bersembunyi. Nah, bagaimana dengan cerpen? Nah, ini ada cerpen-cerpen yang saya baca di sini di antara Doa dan Takdir. Saya menangkap kesan bahwa penulis-penulis cerpen yang ada di sini itu sedang menuliskan tentang mimpinya. Ya enggak? Ada yang ingin sekolah di Oxford, ya kan? Ada yang ingin ke Jepang, ada yang ingin ke London dan lain sebagainya. Bolehkah seperti itu dilakukan? Boleh-boleh saja. Siapa tahu dengan cerpen ini akan membawa kalian ke situ. Bisa jadi, karena gini loh, setiap kata yang kita ucapkan, yang ada di dalam pikiran kita, yang kita resapi dalam perasaan kita di dalam hati, itu akan menjadi kekuatan doa. Makanya
Teman-teman kalau misalkan berbicara, berhati-hati. Jangan sekali-kali ya, jangan sesekali mengucapkan sumpah serapah pada siapapun. Itu akan berdampak pada pertama, pada psikologi kita, pada sisi kejiwaan kita. Yang itu artinya nanti kita akan, kalau terbiasa dengan sumpah serapah ya, mengucapkan sumpah serapah, itu akan membuat energi kita semakin negatif, dan dunia kita akan semakin gelap, gampang tersinggung, gampang marah, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak akan pernah bisa melihat bahwa dunia ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat indah. Apapun keadaannya, dunia tetap tidak kehilangan keindahannya. Yang membuat keindahan dunia itu tidak terlihat adalah cara kita berpikir, cara kita memandang dunia. Jadi kalau misalkan hari ini nih banyak orang mengeluh di media sosial, please deh, jangan pernah lakukan itu. Semakin sering kalian mengeluh di media sosial, semakin pikiran kalian akan semakin terpuruk dengan keluhan-keluhan. Akan lebih baik keluhan itu dituliskan saja menjadi cerpen, menjadi puisi, menjadi apapun itu. Tapi jangan sampai mengeluh. Gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, saya melihat bahwa di dalam cerpen ini, di dalam buku kumpulan cerpen ini, saya melihat bahwa murid-murid MTS Salafiyah Simbang Kulon ini punya kemampuan bahasa di atas rata-rata. Iki nek MTS itu ikut lomba FLS 3N enggak ya? Enggak ikut. Kalau diikutkan lomba, juara gitu nih. Secara jujur aku orang ngalem ya. Ini tenanan karena saya menemukan beberapa cerpen yang asik banget dinikmati. Asik banget. Ini salah satunya, saya bacakan secuplik saja. Langit malam terbelah oleh lautan cahaya. Sinar terang membentang dari ujung timur hingga ujung barat, seolah tak ada satupun yang mampu menghalanginya. Para manusia pun segera menyadarinya. Mereka berbondong-bondong keluar rumah, mendongak, menyaksikan pemandangan itu dengan tatapan yang beragam, takjub, takut, bingung. Sepasang mata hitam memegang membulat. Pemandangan malam ini terlalu menakjubkan untuk diterima sebagai kenyataan. Namun keterpurukan itu tak bertahan lama. Tubuhnya terhuyung saat seorang pria bertubuh besar berlari menjauh dari kerumunan dan menabraknya. Kiamat! Teriak pria itu panik. Semua kepala serempak menoleh. Hening sejenak menguasai tempat itu sebelum teriakan saling bersahutan. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri masing-masing. KRL menatap sekeliling. Konyol, namun ia juga sadar ini bisa terjadi kapan saja. Ia menepis pikirannya dan berlari masuk ke rumah, sekadar ingin menyelamatkan diri. Di dalam ruangan, langkahnya tertatih dan ragu. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, ia tak pernah membayangkan akan menyaksikan peristiwa semengerikan ini. Kiamat. Karyanya siapa ini? Ada yang tahu? Judulnya Apokalipse, Sania Maila Adila. Mana orangnya? Oh itu.
karya ini saya saya menangkap bahwa karya ini istimewa karena saya nggak tahu, ini dugaan saya ya, saya menduga bahwa Sania ini seorang pembaca yang tekun. Sering baca? Enggak. Tapi pernah baca. Seorang penulis yang baik itu harus dimulai dari kebiasaan membaca yang baik. Karya yang baik pasti dimulai dari cara kita belajar yang baik. Nah, untuk menjadi seorang penulis syaratnya cuma satu, rajin-rajinlah membaca. Nah, saya menduga itu karena gini, untuk anak sekelas MTS mampu menuliskan kalimat seperti di paragraf pertama, di kalimat terakhir mereka berbondong-bondong keluar rumah mendongak menyaksikan pemandangan itu dengan tatapan yang beragam. Ada tanda huruf panjang, kemudian ditulis takjub, takut, bingung, titik. Itu gaya yang tidak mungkin bisa dipikirkan oleh seorang siswa MTS. Jadi karya ini istimewa. Saya menangkap keren. Ketika saya membaca, jadi setiap tanda baca, setiap kata yang dituliskan dengan teratur, itu kita bisa membayangkan, peristiwanya akan seperti apa. Nah, seperti cerpen ini tadi, ketika saya menemukan takjub, takut, bingung, biasanya anak-anak akan menuliskannya, mereka takut, mereka merasa takut, kemudian mereka kebingungan, kemudian lagi kan gitu ya. Nah, ini tidak. Artinya dia Mbak Sania ini sangat memahami. Saya nggak tahu dari mana inspirasi dia bisa menuliskan seperti ini, tapi itu keren. Jarang-jarang loh siswa MTS, sekelas MTS ya, sekelas SMP atau MTS itu tahu cara menggunakan tanda hubung yang dua, jadi yang panjang.